Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gyaku Sirani Ningrum dengan NIM 44452500065 dari kelas 2B. Dan di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial cara membuat box plot dan melakukan uji one way Innova dengan RStudio. Oke, langsung saja. Ini yang sudah saya copy, library yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita pergi ke tools, lalu install package dan juga tidyverse. Nah, tidyverse ini teman-teman fungsinya untuk mengolah data sebagai apa tuh, pengolahan data. Nah, di sini lagi mencoba. Nah, jika seperti ini berarti sudah betul ya teman-teman, sudah bisa. Nah, lalu kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu GGPUBR. Nah, GGPUBR ini fungsinya untuk visualisasi data. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir, RS Statistics. Nah, RS Statistics ini fungsinya untuk menganalisis statistik seperti ANOVA dan ujian lanjutan. Oke, jika ini sudah semua, maka kita lanjut ke data ANOVA yang akan kita copy. Nah, kita run. Jika error, maka kita bisa copy semua lalu run lagi. Nah, ini masih error, kita run lagi. Nah, jadi plant growth adalah dataset bawaan dari R yang berisi data berat tanaman berdasarkan kelompok perlakuan, yaitu kontrol, TRT1 dan juga TRT2. Dataset ini digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata berat tanaman antara setiap kelompoknya ini. Nah, selanjutnya ada levels. Fungsi levels ini digunakan untuk melihat kategori yang terdapat pada variabel group. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 3 kelompok, yaitu kontrol, TRT1 dan juga TRT2. Nah, kode ini digunakan untuk mengatur ulang urutan kategori pada variabel grup menjadi CTRL, TRT1 dan juga TRT2 agar lebih berstruktur, mudah dibaca dalam analisis maupun visualisasi. Nah, selanjutnya kita ke min. Nah, min itu kan rata-rata ya teman-teman. Jadi kode ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel grup, kemudian menghitung statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi dari berat setiap kelompok. Bisa dilihat di sini setiap grup variabelnya. CTRL1 ada di 5,03, TRT1 4,66 dan juga TRT2 ada di 5,53. Dan nah, di sini ada muncul grafik ya, ada grafik dari ketiga kelompok tersebut, dari ketiga grup tersebut. Bisa dilihat ada rata-rata yang paling tinggi itu ada di TRT2, selanjutnya yang rendah itu ada di TRT1. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya perbedaan distribusi berat antar setiap kelompok. Nah, selanjutnya
Metode ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi data pencilan atau outlier pada setiap kelompok berdasarkan variable weight. Outlier itu data yang memiliki nilai jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini grafiknya beda ya teman-teman. Jadi kode itu digunakan untuk membuat model linear dan mengecek normalitas residual menggunakan Kiki plot. Jika titik-titik yang ini tuh mengikuti garis lurus, maka itu bisa dibilang normal, bisa termasuk ke dalam distribusi normal. Tapi jika sebaliknya, maka itu disebut distribusi tidak normal. Selanjutnya slot. Oke. Nah, selanjutnya ini tuh ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk pada residual. Model pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Jika nilai P-nya itu di atas 0,05, maka dianggap berdistribusi normal. Nih di sini kan ada P value ini tuh ada 0,438. Selanjutnya pada tahap ini dilakukan uji normalitas sama seperti tadi, yaitu Shapiro-Wilk pada setiap kelompok data. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah masing-masing kelompok ini tuh berdistribusi normal atau tidak. Karena di sini terlihat ininya tuh ada di yang seperti CTRL ada di 0,957, TRT1, TRT2. Nah, itu untuk mengetahui apakah ini tuh setiap dari grup itu tuh normal atau tidak gitu. Oke, selanjutnya pada tahap ini dilakukan ditampilkan Kiki plot untuk setiap kelompok guna untuk melihat apakah data berdistribusi normal. Jika tidak mengikuti garis diagonal, maka dapat dianggap normal. Dan selanjutnya di sini grafiknya itu berubah lagi ya teman-teman. Jadi grafiknya itu menunjukkan hubungan antara residual dan nilai prediksi. Titik-titik yang menyebar secara acak di sekitar garis menunjukkan bahwa model sudah cukup baik dan tidak terdapat pola tertentu. Oke. Nah, pada tahap ini dilakukan uji homogenitas varians menggunakan Levene test untuk mengetahui apakah varians antara kelompok sama. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka varians dapat dianggap sebagai homogen. Ini berarti dianggapnya homogen ya, karena ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata berat tanaman antara kelompok. Jika nilai value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok.
Nah, selanjutnya itu dilakukan uji Turki untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan setelah uji ANOVA. Nih, seperti ini yang dimerahin ini. Pada tahap ini ditampilkan box plot yang dianggap dengan nilai p-value hasil uji statistik. Visualisasi ini membantu menunjukkan perbedaan antar kelompok secara lebih jelas, baik secara grafik maupun secara signifikan. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada grafiknya itu TRT2 itu lebih besar. Nah, selanjutnya pada tahap ini tuh pada tahap ini dilakukan uji Welch-ANOVA untuk mengetahui perbedaan rata-rata antar kelompok tanpa asumsi varians yang sama. Selanjutnya dilakukan uji lanjutan James-Howell untuk mengetahui pasangan kelompok yang berbeda signifikan. Hasilnya kemudian divisualisasikan menggunakan box plot yang dilengkapi dengan p-value untuk memperjelas perbedaan secara statistik maupun visual. Dan nah, di sini hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi di sini ada F-nya itu kan 2,13 kan sama dengan 5,18 dan P-nya itu ada 0,017, N-nya ada di 30. Nah, karena P-nya itu lebih besar daripada 0,15, berarti ada perbedaan signifikan antar kelompok CTRL, TRT1 dan juga TRT2. Nah, perbedaan tapi ini tuh belum bilang kelompok mana yang beda, hanya bilang minimal ada yang berbeda. Nah, dilihat dari box plot grafiknya, CTR ini tuh nilai tengahnya ada di sekitar 5,2. Nah, yang TRT1 itu nilai paling kecil ada di 4,7 atau 4,8. Nah, di sini tuh ada TRT2. Nah, TRT2 ini tuh data yang paling tinggi dari yang lain, ada di 5,6 atau 5,8. Nah, secara visual TRT2 ini tuh lebih besar dari TRT1. TRT1 ini tuh lebih kecil dari CTRL. Nah, jika kita lihat ada tanda bintang di atas ini, nah ini tuh menunjukkan perbedaan signifikan antara dua kelompok, dari yang tertinggi dan juga yang terendah. Nah, ini tuh perbedaan dua signifikan. Nah, biasanya artinya dari posisi garisnya itu kemungkinan besar menunjukkan TRT2 berbeda signifikan dengan kelompok lain, terutama TRT1. Nah, sekian dari saya penjelasan dan tutorialnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.